Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim 8 akan membahas mengenai materi jual beli dan riba. Perkenalkan saya Karina Syafani Rameh dengan NPM 213510403 dan rekan saya Muhammad Rafi Setiadi dengan NPM 213510247 dan rekan saya Muhammad Mukti Wibowo dengan NPM 213510329. Definisi jual beli. Apa sih definisi jual beli itu? Jual beli atau al-ba'i adalah tukar menukar barang, yang mana dalam hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat sejak pada primitif, yakni ketika uang belumlah digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang di dalam fikih disebut dengan ba'i al-muqayyadah. Dasar hukum jual beli. Seperti yang kita ketahui, terdapat dua dasar hukum jual beli. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran sebagai dasar hukum memperbolehkan jual beli. Yang kedua, Al-Sunnah, yakni segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Hikmah jual beli. Terdapat 6 hikmah jual beli. Yang pertama, mencari dan mendapatkan karunia Allah. Yang kedua, menjauhi riba. Yang ketiga, menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi. Yang keempat, menjaga kehalalan rezeki. Yang kelima, produktivitas dan perputaran ekonomi. Yang keenam, silaturahmi dan memperbanyak jejaring. Adapun terdapat rukun dan syarat jual beli. Apa saja sih rukun jual beli? Yang pertama, adanya penjual dan pembeli. Yang kedua, adanya barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga, sihat atau kalimat ijab qabul. Terdapat juga syarat-syarat dalam jual beli. Yang pertama, balik. Yang kedua, tidak pemboros. Yang ketiga, dengan kehendak sendiri, bukan paksaan. Terdapat jual beli yang dibolehkan. Yang pertama itu ditinjau dari segi pelaksanaannya, yang terbagi menjadi dua, jual beli yang dilarang dan jual beli yang diperbolehkan. Ditinjau dari segi barangnya, terbagi menjadi tiga, jual beli al-sarf, jual beli al-mutlaq, dan jual beli al-salam. Ditinjau dari harganya, terbagi menjadi tiga, jual beli musawamah, jual beli murabahah, jual beli al-zawliyah. Masih dengan jual beli yang dibolehkan, ditinjau dari segi hukumnya, terdapat mubah, wajib, sunnah, dan haram. Ditinjau dari segi pelaksanaan pembayarannya, terdapat pembayaran kontan dan pembayaran ditangguhkan. Dan yang terakhir, ditinjau dari segi pelakuannya, jual beli yang penawarannya dan pembayarannya dilakukan secara langsung oleh penjual dan pembeli. Yang kedua, jual beli yang penawaran dan pembayarannya dilakukan melalui perantara atau broker. Jual beli yang diharamkan. 1. Maisir. 2. Gharar. 3. Tadlis. 4. Riba. 5. Gabni. 6. Riswah. 7. Ba'i najasi. 8. Ihtikar. 9. Ba'i al-buttar. 10. Ikrah. 11. Ta'alluq. Jual beli yang diperdebatkan. 1. Penjualan kredit dengan tambahan harga jual beli. 2. Jual beli inah. 3. Jual beli wafa. 4. Jual beli dengan sistem panjar atau uang muka. 5. Jual beli istijrar. Bentuk kerjasama dalam perdagangan. 1. Bentuk kerjasama syirkah. 2. Bentuk kerjasama jual beli atau murabahah. 3. Bentuk kerjasama pemberian kepercayaan. 4. Bentuk kerjasama titipan atau wadiah. Materi selanjutnya yaitu definisi riba. Riba adalah suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari akad perekonomian seperti jual beli atau utang piutang dari penjual terhadap pembeli atau dari pemilik dana pada peminjam dana, baik diketahui bahkan tidak diketahui oleh pihak kedua. Selanjutnya, status hukum riba. Menurut semua agama samawi, hukum riba adalah haram. Materi selanjutnya yaitu dosa-dosa riba dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang pertama, dosa besar dan haram.
Yang kedua, 36 kali dosa berzina. Yang ketiga, dosa riba dalam Islam seperti menzinai ibu kandung sendiri. Yang keempat, mengikuti kaum Yahudi. Yang kelima, tidak mendapat pahala saat menginfakkan harta. Yang keenam, di antara 7 dosa membinasakan. Dan yang terakhir, atau yang ketujuh, dosa yang tidak terampuni. Selanjutnya, jenis-jenis riba dibagi oleh dua bagian. Yang pertama, riba jual beli dan dibagi kembali menjadi 3 bagian. Yang pertama, riba fadl. Yang kedua, riba yad. Dan yang ketiga, riba nasi'ah. Yang kedua, riba hutang piutang yang dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, riba qard dan kedua, riba jahiliyah. Selanjutnya, dasar riba menurut Al-Quran. Yang pertama, riba tidak akan menambah harta. Yang kedua, riba menjerumuskan orang ke dalam azab yang pedih. Yang ketiga, riba berdampak pada kegagalan atau kejatuhan atau keruntuhan atau kesedihan maupun kesusahan. Yang keempat, riba berdampak pada kejiwaan manusia. Yang kedua, dampak riba menurut hadis. Yang pertama, pemakan riba, penyetor riba, penulis transaksi riba, dan saksi yang menyaksikan transaksi riba dilaknat. Yang kedua, riba mendatangkan azab kepada suatu negeri, bukan hanya kepada pemakannya saja. Yang ketiga, riba merusak kehormatan orang lain. Yang keempat, riba menjerumuskan kepada kemiskinan. Dan yang kelima, riba mendatangkan paceklik atau kekeringan. Baiklah, sekian materi yang kami sampaikan mengenai jual beli dan riba. Apabila ada salah kata, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.